بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. صدق الله العظيم. Masya Allah, luar biasa nih Ustaz Syam nih baca Al-Qur'annya pagi ini kerasa banget kayaknya di hati tuh kayak jadi sedih gitu. Kenapa Ustaz Syam ini di surah apa sih yang barusan dibacakan tadi? Sebenarnya ini adalah surah Ali Imran ayat 14 ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peringatan. Artinya apa? Orang-orang pasti mencintai dunianya. Betul, Tidak ada orang yang tidak mencintai pasangannya. betul, Tidak ada orang yang tidak mencintai anak-anaknya. betul. Tidak ada orang yang ingin memiliki harta, rumah, tanah, kendaraan, semua manusiawi. Semua pasti mencintainya. Tapi Allah ingatkan, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu hanyalah kesenangan duniawi yang sementara. Wallahu indahu husnul ma'ab. Allah tutup ayat ini dengan mengatakan husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah engkau pasti akan kembali. Masya Semuanya Allah. Jadi berbicara tentang intinya adalah anak, semuanya akan kembali kepada Allah. segala sesuatu yang di dunia ini sifatnya hanya sementara. Sementara kullu man 'alaiha fan, semuanya fana. Allahu Akbar. Jazakallah khair. Makasih Sama-sama banyak Mas Ustaz Syam atas Fadli. penjelasannya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Berbicara tadi apa yang dibacakan oleh Ustadz Syam, ini Masya Allah luar biasa ya, segala sesuatu yang ada di dunia ini sifatnya hanya fana atau sementara. Kalau kita bicara masalah ikhlas nih, saya juga mungkin belum ikhlas atau mungkin nggak siap rasanya kalau harus kehilangan orang yang kita cintai. Pasangan kita, orang tua kita. Nah ini Masya Allah luar biasa ya. Kalau seandainya anak-anak ditinggal, orang tuanya, ibunya atau bapaknya meninggal dunia, pasti sampai sekarang ini perasaan ikhlas itu kayaknya kok agak sulit ya rasanya ya. Pernah ngerasain kayak gitu Bu? Kehilangan seseorang yang kita cintai Bu? Suami, orang tua, atau mungkin anak, ini Masya Allah luar biasa. Hari ini nih kita ngebahas kenapa sih kok kita agak sulit ya kalau menerima sesuatu yang menyedihkan itu. Hari ini kita bahas tentang tema, nak ikhlaskan kepergian orang tuamu. Ini Masya Allah luar biasa. Kalau bicara masalah tentang suami istri pasti saling sayang ya Bu ya. Saling cinta bener Bu. Sedih gak Bu kalau suaminya sakit Bu? Sedih ya? Oh, ini Masya Allah luar biasa. Bohong kalau seandainya kita nggak kaget kalau sampai orang yang kita cintai tiba-tiba harus meninggalkan kita. Ini Masya Allah luar biasa rasanya nih. Nah sekarang bagaimana caranya, cara awal bagi suami ataupun istri yang bagaimana bisa tegar kalau seandainya harus tinggal pasangannya meninggal dunia. Dan bagaimana agar mampu menjelaskan juga kepada anak-anak. Ini hal yang gak gampang nih. Kalau gitu langsung aja kita minta guru kita untuk menjelaskan. Pakarnya ada parenting ini dari Ustadz Benri. Mohon izin waktunya silakan. Ya, makasih Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Pemirsa di rumah dan juga yang ada di studio, selama beberapa hari ini, kurang lebih dari sepekan, Islam itu indah memang sangat berduka. Yang jelas, beberapa hari ini tayang kita terasa sedih, sepi. Karena Ustadz kita, guru kita, Ustadz Nur Maulana, sejatinya sungguh Allah uji. Dan mungkin di antara kita, mungkin saya juga. Kalau merasakan apa yang beliau rasakan, mungkin banyak yang akhirnya mungkin memilih kenapa saya. Kenapa harus saya ya Allah? Dan itu yang mungkin harus ditanyakan sama kita. Makanya ketika saya diminta, Ustadz, bagaimana kalau misalnya sedih? Saya sendiri sebenarnya mengkondisikan diri saya. Saya paham betul gimana kalau sekiranya belahan jiwa kita harus meninggalkan kita. Dan itu bukan suatu yang mudah. Karena itulah menyalurkan perasaan, rasa sedih dalam Islam itu adalah sesuatu fitrah yang gak bisa kita cegah. Rasulullah pun menangis ketika Ibrahim, anak kesayangannya yang berasal dari Maria Al-Qibtiyah wafat, menangis Rasulullah. Apa yang dilihat oleh sahabat bertanya, atabki ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun mengatakan, betul aku menangis. Tapi lisan selalu berkata yang baik meskipun hati merasakan kesedihan. Sehingga memang yang harus dikondisikan siapapun silakan salurkan perasaan. Tangisan tidak perlu memanipulasi. Perasaan itu seperti air yang mengalir. Sehingga siapapun merasakan kehilangan silakan alirkan perasaan tersebut dengan cara yang baik. Ya, fal yakul khairan aw liyasmut, alirkan dengan kata-kata yang baik. Karena itu kalau perasaan ini dicegah, ditahan, malah akan menjadi bom waktu nanti seperti air keran yang ditahan. Apa yang terjadi Bu kalau air lagi mengalir kita tahan? Lama-lama apa? Deras, menyembur. Maka ketika menyembur itu banyak akhirnya kaget-kaget ketika dia tiba-tiba merasa marah, banting-banting, terus akhirnya stres. Maka dalam hal inilah kenapa siapapun mengalami musibah, menangis adalah sesuatu yang wajar. Tapi demi supaya orang lain tidak merasa tidak nyaman dengan kita, menangislah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi silakan siapapun mengalami ini menangislah. Kondisikan, ceritakan perasaan itu. Kemudian bagaimana menyampaikan ini kepada keluarga, khususnya pada anak-anak. Maka anak-anak pun harus kita pahami, tidak boleh ada kalimat jangan nangis, tidak. Alirkan sedih, usap punggungnya. Menyampaikan kabar duka ketika pasangan tiada, punya butuh strategi. Pertama, usahakan jangan berhadap-hadapan. Karena berhadap-hadapan itu salah dalam ilmu psikologi membuat seseorang itu merasa seperti diawasi, diinterogasi. Kalau dia sedih entar disalahkan. Maka posisi yang benar pertama samping menyamping. Jadi kalau ingin menyampaikan seperti Rasulullah samping menyamping atau berhadapan tapi saling memunggungi. Seperti Rasulullah menyampaikan suatu hadapan Abdullah bin Abbas lagi naik kendaraan. Yang kedua, jangan dalam kondisi yang dia dalam keadaan lapar. Dalam keadaan ngantuk. Karena itu akan mengguncang emosinya, pastikan dia nyaman. Yang ketiga, pastikan dia sudah mendapatkan kegembiraan sebelumnya. Misalnya diajak bermain. Ya, seperti Rasulullah SAW, seperti seperti Nabi Ibrahim AS, ketika ingin menyampaikan sesuatu yang berat kepada Nabi Ismail, dalam beberapa riwayat, dalam beberapa tafsir, dibawa Ismail bermain lebih dahulu. Ketika dia sudah nyaman, baru diberikan yang namanya kabar tersebut. Dan yang keempat, tidak perlu membohongi, ucapkanlah kalimat yang baik, karena tangisan hari ini itu adalah salah satu cara untuk menyehatkan jiwanya. Karena air mata itu sebenarnya sehat. Jadi segala sesuatu yang boleh dibilang kalau ini nggak boleh ditahan. Biarlah dia mengalir seperti air aja gitu mengalir. Ya Ustaz ya. Karena memang kalau perasaan ini dia tidak ditahan, dia akan mencari celahnya. Bahkan dalam beberapa diskusi dengan beberapa psikiater, trauma itu sebenarnya terjadi di 3 bulan pertama. Ya, maksudnya 3 bulan setelahnya. 3 bulan tidak tertahan, 3 bulan setelahnya bentuknya dalam bentuk penyakit fisik
seperti psikosomatis sebagainya. Masya Jadi Allah. 3 bulan ini masa recovery yang sebenarnya harus ditemani, didampingi dan sebagainya. Masya Allah, jazakallah Ya, khair. Makasih baik, banyak Ustaz. Ustadz Benri. Ya Allah, ini penjelasannya luar biasa banget. Jadi memang harus ada triknya ya untuk menjelaskan kepada anak, nggak boleh dibohongi, jangan ada padapan kalau perlu di samping. Karena kalau ada padapan ini anak juga nanti mau mengungkapkan perasaannya juga malu. Takutnya merasa dihakimi, diawasi gitu. Nauzubillah, astagfirullahaladzim. Nih mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah nih. Hari ini alhamdulillah guru kita, sahabat kita, Masya Allah yang luar biasa. Ustadz Muhammad Nur Maulana sudah bisa hadir lagi di Islam Itu Indah. Dan hari ini membawa anak-anaknya nih Masya Allah Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Teh Anwar. Naura, Assalamualaikum warahmatullahi Masita, wabarakatuh. Aira. Ini Masya Allah, ya Allah. Sini sayang nak, sini. Aku ke sini. Aduh ya Allah, ini dia ya Allah. Ini Masya Allah luar biasa ya. Hari ini alhamdulillah seneng banget nih Ustadz Maulana bisa kembali menemani kita semua ya. Iya. Ini Ustadz Maulana dan keluarga. Ini adalah bagian dari Islam Itu Indah yang luar biasa kebaikannya sehingga sampai sekarang ini tim kita ini gak pernah bisa ngelupain. Mohon maaf Ustadz Maulana Umi Naura ya Allah luar biasa. Nah mungkin sebelum nanti kita ngobrol lebih banyak ya, kita lihat terlebih dahulu ada kebersamaan Ustadz bersama Umi Naura yang kadang-kadang bikin kita jadi iri. Ini dia liputannya. Kemarin engkau masih ada di sini bersamaku menikmati rasa ini. Berharap semua takkan pernah berakhir bersamamu. Gitu coba, ayo coba Mi, ayo coba. Oh, Ustaz jadi dulu dong. Ayo coba Mi, 1, 2, 3. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Sendiri di sini mencarimu, tak tahu di mana. Semoga tenang kau di sana selamanya. Dia buat pemirsa yang ada di rumah. Tadi Ustadz Maulana nggak ikut kita, ternyata dia mampir ada beli sesuatu buat ini katanya. Apa sih? Jangan dibilang. Apa sih? Penasaran. Apaan sih? Ini dia. I'll be with you, I'll stay by your side, honest and true to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights. apa? Bunga yang ada di halaman rumah. Dari halamannya berikut rumahnya. Oh iya. Dulu bisa ada lihat. Kan baru 4 Iya. Masya Allah luar biasa ya. Pak Ustadz ini orang yang romantis. Nah mungkin kita minta tausiah sedikit dari Pak Ustadz Maulana tentang masalah pasangan kita. Untuk bisa kita sayang, pasangan adalah partner, bukan pembantu. Mungkin mohon izin waktunya Ustadz Maulana, silakan. Anak duduk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biar enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maaf ini sangat berat sekali. Mohon izin, kata-kata partner inilah yang pertama kali saya dengar dari mulut sosok wanita yang menjadi pendamping saya. Karena beliau sendiri juga berkata di hadapan saya, Kak, jadikan aku partnermu dalam kehidupan. Ingat,
Sosok istri, sosok pasangan adalah partner kita. Bukan pembantu, bukan pelayan, bukan. Mereka adalah partner kita untuk menghadap kepada Allah. Karena pernikahan itu adalah ibadah. Jangan pernah menjadikan pasangan kita itu adalah hanya sekedar pelengkap, tidak. Sebenarnya adalah pendukung dari setiap langkah kaki kita, langkah hidup kita untuk menuju kebaikan. Tidak akan mungkin kita mendapatkan kebaikan tanpa adanya partner. Mohon maaf. Seakan-akan ketika partner itu sudah hilang, maka sesuatu tidak lengkap. Tapi kita harus berusaha. Mohon izin. Makanya sosok laki-laki, sosok suami harus bertindak menjadikan pasangannya adalah partnernya. Dengan cara apa? Ayo. Kita membentuk rumah tangga, menjadikan pasangan adalah partner, harus ada ilmu yang harus disiapkan. Makasih banyak tadi Ustaz Bendri. Saya dengarkan tausiahnya, langsung saya alhamdulillah apa yang Ustaz Bendri katakan tadi, saya rasa-rasanya sudah mempraktekkan. Berusaha untuk mengamalkan. Selama seminggu ini saya minta anak saya untuk istirahat dulu dan aktivitasnya, dan saya harus mendampingi mereka selama 2 pekan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, bukan hanya ilmu. Kita harus mempersiapkan untuk pemenuhan hak dan kewajiban kepada pasangan. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Bukan untuk menuntut hak. Tapi menunaikan kewajiban kita terhadap pasangan. Sehingga tidak ada pasangan yang terzolimi atas apa yang kita lakukan. Jemaah. Oh jemaah. Kalau begitu bisa enggak kita berpartner? Bisa. Bukan hanya sekedar ilmu, kewajiban dan hak itu harus dipenuhi. Tapi ketahuilah kita harus sebagai sosok laki-laki ya. Karena saya lagi membawakan sebagai sosok laki-laki, sosok pasangan suami dalam hal ini. Maka suami harus memenuhi tanggung jawab yang luar biasa. Tanggung jawab yang tidak kecil. Apalagi tanggung jawab ini alhamdulillah harus diambil persiapan yang matang. Karena kenapa? Ada tanggung jawab sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, tanggung jawab sebagai ayah, tanggung jawab sebagai sosok yang memberikan perlindungan. Nah ini, makanya ku ampusakum wa ahlikun nar. Diri dulu diperbaiki. Jangan sampai kita sebagai sosok suami, sosok ayah tidak bisa menjadi sosok figur yang bisa jadi teladan buat anak-anaknya. Ini pembelajaran besar buat kita. Mohon maaf tanpa harus saya menggurui, tapi kita harus mempraktekkan dalam kehidupan kita. Kita harus tegar sebagai penanggung jawab, sebagai pelindung. Jangan sampai yang butuh perlindungan tidak mendapatkan perlindungan dari kita karena kita sendiri tidak mampu memberikan perlindungan. Dan alhamdulillah yang poin yang kelima ini harus saling mendukung. Saling mendukung. Untungnya setiap saya pulang ke Makassar, saya senantiasa membuat istri saya istirahat. Anak-anak sama dengan saya. Jadi kalau saya 3 hari di Makassar, Jumat, Sabtu, Ahad atau Sabtu, Ahad, Senin, itu pasti saya sama anak-anak. Jadi udah terbiasa. Jadi untungnya ada aturan seperti itu, bahkan kebutuhan anak saya pun yang melakukannya. Jadi aman, jadi Masya Allah. udah terbiasa ya Allah. Iya, ini kadang-kadang suami ini atau laki-laki ini terlalu banyak nuntut. Ya Bu ya. Iya. Banyak yang nggak mengerti bahwa luar biasa sibuknya sosok seorang istri ini di rumahnya masing-masing. Yang ngurusin anak, ngurusin suami, mempersiapkan semuanya. Ini Masya Allah luar biasa. Jadi seharusnya sebagai suami ini mendampingi apa yang istri juga kerjakan ini juga dirasakan juga atau dikerjakan juga, dibantu harusnya Ustadz ya. Jadi sama-sama saling kerjasama antara suami dan istri. Ini Masya Allah luar biasa. Ustadz terima kasih banyak atas penjelasannya. Ya Allah makasih banyak udah bisa kembali lagi di Islam itu indah. Ya Allah sayang, ayo duduk sama Abah. Ayo sayang nak. Ini Masya Allah luar biasa. Ya Allah mudah-mudahan penjelasan tadi bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Nah sebelumnya nanti kita akan lanjutkan lagi tausiah dari guru-guru kita tentang tema kita pagi hari ini. Nak ikhlaskan kepergian orang tuamu. Nah tapi sebelum kita lanjutkan lagi nanti dengan tausiah dari guru kita Ustazah Lulung. Kita nikmati dulu ada persembahan luar biasa dari kawan-kawan kita Nas Indonesia. Silakan kawan-kawan Nas.